Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seluruh peserta Lomba Lingkungan dan UMKM antar RT di sekitar kampus Ubaya Tenggilis dalam rangka memperingati Dies Natalis Ubaya yang ke-53. Akhirnya kita sampai pada saat yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu peserta lomba, yaitu pengumuman pemenang. Karena itu kami mohon dengan sangat agar Bapak Ibu bisa melihat tayangan kami secara lengkap, jangan dipercepat, jangan di-skip, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara utuh tentang detail Lomba Lingkungan Hidup dan UMKM antar RT yang diselenggarakan oleh Pusda Kota Ubaya. Baiklah, langsung saja kita simak rangkaian acara pengumuman pemenang Lomba Lingkungan Hidup dan UMKM antar RT. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebinekaan, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya selaku Direktur Pusda Kota Ubaya mewakili teman-teman yang menyelenggarakan Lomba Lingkungan Hidup ini. Tentang Lomba Lingkungan Hidup ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebelumnya pada Profesor Suyanto PhD yang telah menyetujui usulan kami untuk menyelenggarakan Lomba Lingkungan Hidup di antara warga masyarakat di sekitar kampus Ubaya Tenggilis dalam rangka Dies Natalis Universitas Surabaya yang ke-53. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Surabaya, pada pihak rektorat yang sudah mendukung banyak hal dan menyetujui penyelenggaraan Lomba Lingkungan Hidup ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para panitia yang sudah mempersiapkan bekerja keras hingga malam hari, serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, termasuk para warga masyarakat, RT, RW yang juga berpartisipasi untuk mengikuti Lomba Lingkungan Hidup ini. Terus terang saja, tujuan kami adalah untuk mengapresiasi. Tujuan Lomba Lingkungan Hidup ini untuk mengapresiasi, menghargai, terutama apa-apa yang sudah diupayakan oleh warga masyarakat terkait dengan masalah penghijauan, urban farming, juga termasuk terkaitan dengan kebersihan, termasuk dengan UMKM-nya. Dengan demikian, maka ke depan wilayah di lingkungan Kampus Ubaya Tenggilis ini berani mengikuti Lomba Lingkungan Hidup yang lebih tinggi tingkatannya dan juga bisa lebih maju dan semakin sejahtera. Namun demikian, di antara 27 RT yang sudah kami hubungi, ternyata tidak semua RT berani mengikuti lomba. Namun tidak masalah, ini sudah cukup banyak yang mengikuti lomba. Oleh karena itu, kami sudah juga menghubungi para juri. Terima kasih para juri yang bersedia untuk menjadi tim penilai Lomba Lingkungan Hidup. Semoga apa yang dilakukan para tim juri ini juga bisa memberikan nilai manfaat yang besar bagi Bapak Ibu semua yang menjadi peserta Lomba Lingkungan Hidup. Akhir kata, selamat berlomba, salam sehat, semoga semakin sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dies Natalis Ubaya yang ke-53 ini, LPPM Ubaya melalui Pusda Kota melaksanakan Lomba Lingkungan Hidup dan UMKM 2021. Sungguh sangat kami hargai partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu RT dan RW setempat dalam perlombaan ini.
Melalui perlombaan ini diharapkan masyarakat setempat semakin meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan UMKM setempat tetap bersemangat dalam pengembangan usaha dan berinovasi selama masa pandemi. Dari RT-RT yang mengikuti lomba, kami mengamati bahwa telah banyak usaha dan penataan yang dilakukan di lingkungan Bapak dan Ibu. Sementara dari UMKM yang telah mengikuti lomba, kami mendapatkan kesan yang sangat kuat atas semangat pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan keinginan untuk menjadi yang terbaik. Tentu saja dalam sebuah perlombaan, pasti ada pihak yang unggul secara relatif terhadap pihak-pihak lainnya berdasarkan kriteria penilaian dari juri. Penilaian perlombaan ini dilakukan melalui 3 tahapan yang sistematis. Tahap pertama, juri melakukan penilaian terhadap video yang dikirimkan oleh RT dan UMKM setempat. Tahap kedua, juri melakukan kunjungan lapangan. Tahap ketiga adalah wawancara yang dilakukan melalui media Zoom. Nah, dari hasil penjurian ini diperoleh ranking untuk kriteria lingkungan hidup untuk masing-masing RT. Sementara untuk UMKM dipilih 3 yang terbaik dan 3 yang terfavorit. Kami ucapkan selamat kepada semua peserta. Semoga semua usaha yang kita lakukan mendapatkan ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat Ibu Bapak dan salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap lomba, pasti ada juri atau tim penilai. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Suyanto, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Surabaya atau LPPM Ubaya, ada 3 tahapan dalam Lomba Lingkungan Hidup dan UMKM antar RT. Tahapan yang pertama, yaitu penilaian berdasarkan video yang masuk. Tahap yang kedua, penilaian berdasarkan cek lokasi atau ke lapangan yang dilakukan oleh tim penilai Pusda Kota Ubaya dan tim eksternal. Dan yang ketiga adalah penilaian berdasarkan tahapan wawancara bersama dengan juri. Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari tim penilai internal Ubaya, tim penilai eksternal Ubaya, atau yang disebut sebagai praktisi, dan yang terakhir adalah tim penilai dari Pusda Kota Ubaya. Maka perkenankan kami memperkenalkan tim penilai atau juri Lomba Lingkungan Hidup dan UMKM yang kami yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa tim penilai sangat berkompeten di bidangnya. Berikut ini kami perkenalkan tim penilai atau juri Lomba Lingkungan Hidup dan UMKM antar RT, sekaligus Bapak dan Ibu dapat saksikan saran, masukan, dan apa saja yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang dari Bapak Ibu tim penilai. Sekaligus kita akan sampai pada puncak acara, yaitu pengumuman pemenang.
bagi semua peserta lomba lingkungan yang diadakan oleh Pusda Kota. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Kemudian saya juga cukup senang karena banyak peserta yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan dan sudah cukup baik. Bagi peserta yang kategori berkembang, tetap bersemangat, tetap mengembangkan apa yang sudah Bapak dan Ibu punya di tiap RT. Untuk biopori, silakan tetap menggunakan biopori dengan baik. Kemudian untuk takakura, tetap juga mengoperasikan takakuranya. Kemudian untuk IPAL, bisa dikembangkan yang lebih baik lagi. Kebersihan lingkungannya bisa ditingkatkan lagi. Juga untuk bank sampah tetap dioperasikan dan lebih banyak lagi nasabah yang bisa datang ke bank sampah. Untuk RT dalam kategori pemula, Bapak Ibu jangan patah semangat, tetaplah mengembangkan apa yang sudah dipunyai, tetap melakukan pengelolaan lingkungan, bisa bekerja sama nanti dengan Pusda Kota, supaya hal-hal yang diperlukan nantinya itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, dan mari kita bersama-sama menjaga bumi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Harapan saya semoga Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang baik, yang sehat ya. Nama saya adalah Wina. Saya adalah salah satu juri dalam lomba lingkungan hidup yang diadakan oleh Pusda Kota Ubaya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya gitu ya, atas apresiasi, atas keikutsertaan Bapak Ibu semua dalam lomba ini, juga dalam bekerja bersama-sama untuk mewujudkan kampungnya menjadi daerah yang lebih baik lagi untuk dihuni ya. Sebagai juri gitu ya, yang sudah melihat bagaimana kegiatan atau kampung Bapak atau daerah tempat tinggal Bapak dari video yang Bapak Ibu buat, kemudian juga dari foto-foto yang Bapak Ibu buat gitu ya. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang mungkin sekali gitu ya di masa yang akan datang bisa menjadi satu gambaran bagaimana lingkungan tempat tinggal Bapak Ibu semua itu menjadi daerah yang lebih bagus lagi ke depannya gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dari semua warga yang ada di sana gitu ya. Yang pertama, saya melihat ada potensi berupa daerah atau wilayah yang masih bisa dimanfaatkan gitu ya, dan itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin bisa ditanami ya dengan lebih konsisten, dikelola, kemudian hasil panennya juga dimanfaatkan dan seterusnya, sehingga menjadi potensi ekonomi. Yang kedua, saya melihat adanya potensi masyarakat yang solid gitu ya di beberapa RT, meskipun tidak semuanya. Dan ini adalah tenaga penggerak yang diperlukan ya, motivasi, semangat, dan kerjasama yang solid itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak dimiliki oleh semua daerah gitu ya, dan itu juga bisa dikembangkan gitu ya. Tinggal dimotivasi sedikit aja supaya ada kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan tepat gitu ya untuk dikerjakan, sehingga itu semua bisa sebagai modal awal untuk mewujudkan kehidupan kampung yang lebih baik. Yang ketiga, saya melihat adanya beberapa kampung yang memiliki tenaga penggerak gitu ya. Tenaga penggerak ini dia yang memiliki ide, dia yang memiliki kekuatan untuk berpikir gitu ya, memiliki motivasi yang besar untuk mewujudkan kampungnya menjadi lebih baik lagi. Nah, sayangnya memang masih belum sampai ke sana gitu ya, hanya masih berhenti di dirinya sendiri dulu. Tapi tidak masalah, karena beberapa orang ini yang memiliki tenaga penggerak yang sebagai motivator, dia memiliki ide-ide yang canggih sekali,
Dan saya yakin juga dengan touch up di beberapa bagian gitu ya, orang-orang seperti ini juga bisa mampu menciptakan sesuatu untuk kampungnya, sehingga kampungnya bisa menjadi lebih baik gitu ya, lebih sejahtera dalam segala hal gitu ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga dengan keikutsertaan Bapak Ibu sekalian di lomba ini bisa terus menjadikan motivasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus tidak lelah menjaga lingkungan sekitar, karena baiknya lingkungan di sekitar kita itu akan balik lagi juga ke diri kita sendiri, ke kehidupan kita yang sehat gitu ya, yang lebih nyaman, yang lebih tertib, lebih rapi, dan seterusnya. Dan sebagai juri saya juga mohon maaf apabila mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan atau kurang berkenan di penerimaan Bapak Ibu semua. Tentu saja bukan hal yang sengaja saya sampaikan demikian. Itu lahir dari ketidaksengajaan saja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan semoga selalu sehat terus ya, karena ini masih masa pandemi, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat siang Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Suyanto, salah seorang juri dalam lomba UMKM Pusdakota Ubaya 2021. Dari 33 UMKM yang mengikuti lomba, kami melihat beberapa kekuatan yang telah dimiliki oleh UMKM setempat. Kekuatan UMKM yang perlu terus dipertahankan adalah kebersihan dan kerapian tempat usaha, penataan aktivitas usaha yang baik, upaya dan semangat agar UMKM terus berjalan dan berkelanjutan, serta inovasi di kala pandemi. Kami mengamati bahwa sebagian besar menghadapi kesulitan dalam omset selama pandemi, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk mencari berbagai solusi dalam meningkatkan penjualan. Nah, beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar UMKM dapat menjadi unggul, di antaranya adalah pencatatan keuangan yang baik terkait jumlah penjualan dan berbagai biaya yang dikeluarkan, supaya dapat diketahui keberlangsungan usaha dan kemungkinan untuk melakukan ekspansi. Ada juga hal lain yang perlu diperkuat, yaitu alternatif pemasaran. Di kala pandemik seperti ini, penjualan melalui media sosial dan aplikasi perlu ditingkatkan, sehingga pemasaran tidak dilakukan hanya secara konvensional, tapi juga dilakukan secara modern. Hal ketiga terkait standarisasi. Untuk keberlangsungan usaha diperlukan adanya izin usaha, produk yang terstandar, dan profesionalitas. Nah, terkait profesionalitas, modal untuk usaha harus dipisahkan dari uang pribadi. Dengan demikian, kita akan dapat secara mudah mengetahui apakah usaha yang kita jalankan menghasilkan atau sebaliknya menjadi lebih kecil. Nah, demikian Bapak Ibu pesan dan pesan saya sebagai juri UMKM untuk Pusdakota 2021. Terima kasih banyak. Mari kita bersama terus memperkuat UMKM, karena UMKM merupakan salah satu pilar penopang kekuatan ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baik. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya salah satu juri untuk penilaian lomba lingkungan hidup, khususnya menilai tentang UMKM. Saya ingin menyampaikan tentang masukan-masukan pada para pengusaha UMKM. Yang pertama, masukan saya ialah apa yang sudah berkembang baik itu adalah bahwa UMKM ini ada yang baik,
dari segi mereka mampu memanfaatkan peluang yang ada. Ada UMKM pengusaha yang kemudian punya kemampuan untuk mempertahankan UMKM-nya supaya terus berjalan walaupun di masa pandemi. Saya juga melihat UMKM-UMKM yang pelaksanaannya juga mempunyai jumlah produk yang semakin bervariasi serta mampu memanfaatkan terobosan-terobosan yang inovatif sehingga produk-produknya bisa berkembang lebih baik, meningkatkan penjualan walaupun di masa pandemi. Namun demikian ke depan para pengusaha UMKM saya lihat ini perlu lebih jauh melihat peluang-peluang bisnis yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Perlu melihat lebih jauh apa saja yang perlu dibenahi, antara lain soal pencatatan, ini penting sekali. Antara lain penerapan protokol kesehatan penting sekali. Karena walaupun pandemi ini sudah berakhir nantinya, insya Allah kita tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Saya kira semangat Bapak Ibu, daya tahan, ketekunan untuk melakukan usaha UMKM ini luar biasa dan semoga semakin sukses, semakin sejahtera. Selamat berjuang. Selamat berjumpa dengan kami. Perkenalkan, nama saya Fatlaka. Saya sebagai tim juri eksternal lomba lingkungan tahun 2021. Adapun tugas kami adalah praktek lapangan. Penilaian meliputi dari penghijauan, pengolahan sampah, UKM, kemudian audit warga. Nah, di situ ada 2 kategori, yaitu untuk pemula dan berkembang. Pesan untuk pemula, di situ saya melihat banyak sekali perubahan yang sudah diupayakan warga untuk mengubah wajah kampungnya menjadi lebih bagus. Untuk penghijauan sudah ada upaya untuk penambahan tanaman. Ada tanaman hias, tanaman toga, kemudian tanaman produktif, di mana semuanya sudah terjajar rapi di depan halaman dan PTP. Pemanfaatan tanah pekarangan sudah diupayakan dengan membuat sebuah taman yang ada di sudut-sudut wilayah di RT masing-masing. Kemudian untuk upaya budidaya ternak hewan atau unggas, di situ sudah ada upaya. Namun itu semua masih dalam skala rumah tangga atau per keluarga. Harapan kami itu nanti bisa dikembangkan untuk memudahkan kita kelola Perdasawisma. Kemudian setelah ada perkembangan bisa dilanjutkan dengan skala warga. Kemudian untuk pengelolaan sampah di kategori pemula ini sudah ada upaya pemilahan. Walaupun pemilahan itu hanya sebagai komitmen kampung yang belum diwujudkan dengan kesepakatan. Artinya mereka sudah ada upaya untuk kedepannya melaksanakan pemilahan per rumah tangga dengan baik. Kemudian untuk UMKM, saya senang sekali ternyata di 6 RW, yaitu RW 3, RW 6, RW 7, RW 8, RW 14, RW 15, ternyata ada UKM-UKM yang mencoba untuk berdiri di era pandemi ini. Mereka berupaya untuk menjadi salah satu menambah ekonomi di keluarga masing-masing.
Tentu saja itu mereka berupaya dari yang sederhana dulu, kemudian bisa merembah ke warga. Nah, untuk UMKM ini saya berharap semuanya bisa belajar dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di wilayah masing-masing. Untuk kategori berkembang, otomatis ada sedikit peningkatan dari kategori pemula, di mana di kategori berkembang ini sudah mulai ada program sustainable, yaitu berkelanjutan, di mana program-program yang awalnya sudah ada tetap dipertahankan dan dilanjutkan dengan kegiatan yang bisa bermanfaat untuk warganya. Kemudian perbedaan di pemula dan berkembang ini ada pada inovasi, karena inovasi itu adalah sebagai ciri khas kategori berkembang, di mana di situ akan ditemukan sesuatu yang bisa membuat wilayah itu berbeda dengan yang lainnya. Dan perlu kami ingatkan, inovasi tidak harus dari teknologi, tetapi memanfaatkan, menggunakan sumber daya alam yang ada di situ. Insya Allah bisa dikelola dengan baik dan maksimal kalau memang ada komitmen untuk memanfaatkan semua yang ada di wilayah RT masing-masing. Kemudian yang terakhir tentang habit, pertahankan habit yang sudah baik untuk kedepannya agar kampung semuanya bisa menjadi kampung yang berdaya dan bermartabat serta bermanfaat bagi warga sekitarnya. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pusda Kota Ubaya yang sudah melibatkan kami sebagai tim penilai di Lomba Lingkungan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa, Anda bisa, semua pasti bisa. Yes!
Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba lingkungan dan UMKM antar RT. Sungguh, kami selaku panitia lomba sangat mengapresiasi dan bangga dengan semangat Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan kampungnya mengikuti lomba ini. Semua peserta dalam lomba lingkungan antar RT mendapatkan reward. Semuanya merupakan pemenang. Dan bagi Bapak Ibu lomba UMKM yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang, jangan berkecil hati. Teruslah bersemangat untuk membangun UMKM Bapak dan Ibu menuju ke arah yang lebih baik lagi. Tak ada gading yang tak retak. Tentunya kami selaku panitia juga mempunyai kesalahan yang tidak sengaja kami lakukan dalam pelaksanaan lomba ini. Dan apabila terdapat kesalahan, mulai dari proses persiapan, sosialisasi lomba, pelaksanaan, hingga pengumuman pada hari ini, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pengambilan hadiah akan kami infokan menyusul via WA. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.